Kalau di Muslim kan di Islam itu harusnya standar hal haram, kita diberikan akal sama Allah yang memang dia membedakan dengan makhluk yang lain. Artinya apa? Yang tadi Umi bilang tuh ada spot blank di situ. Nah, spot blank itu kita isi sebelumnya dengan maklumat sabiko atau informasi sebelumnya sebelum kita ngambil langkah berikutnya. Betul. Akal itulah yang kita pergunakan untuk mengambil informasi itu, kemudian kita mengambil keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita berjumpa, berbincang-bincang dengan Irena Handono Official. Namun ada yang istimewa. Kali ini Umi ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah tidak asing bagi ibu dan bapak, yaitu Ibu Aisyah Maharani. Alhamdulillah. Dan judulnya kali ini sesuai dengan bidang beliau, yaitu tentang halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Jadi pilihan makanan, mau pilih yang mana? Halal, thayyib, atau yang dianggap tren, atau yang dianggap spektakuler? Karena demikian banyak saat ini setan-setan punya gelar ya. Setan-setan mendapat julukan macam-macam, dan rupanya pengikut setan atau yang punya favorit setan rupanya juga banyak. Sehingga daripada memilih nama-nama yang indah-indah gitu ya, nama yang misalnya nasi berkah gitu ya, atau nasi goreng thayyib atau apa, maka pilih misalnya dengan nama-nama setan. Nggak perlu disebutin deh, kita sudah tahu. Nah, alhamdulillah juga tadi Ibu Aisyah juga sudah berbicara di hadapan ISMIK. ISMIK itu adalah Ikatan Santriwati Mu'allafah Yayasan Irena Center. Alhamdulillah. Berarti yang ada di situ adalah para mu'allafah. Dulunya, kalau sekarang nggak boleh lagi disebut mu'allafah, karena mereka sudah belajar Islam dan sudah menamatkan basic. Jadi secara dasar Islam mereka sudah tahu dan melanjutkan untuk mengetahui dengan berbagai narasumber yang dikenal. Alhamdulillah. Nah, Umi ingin menanyakan kepada Ibu Aisyah, namun jangan lupa kita awali dulu perjumpaan kita dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik Umi. Alhamdulillah. Banyak gonjang-ganjing ya, seperti yang Umi sentil tadi. Ya, banyak. Serangannya makin banyak ya Umi. Serangannya makin banyak. Makin banyak. Tapi insya Allah semua ini ada ibrohnya. Insyaallah. Nanti akan terlihat mana yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mana yang baik, sehat untuk kesehatan, ya. Kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan kemudian mana yang sekedar tipu daya, Iya, betul. yang sangat menggelincirkan. Nah, Ibu Aisyah, sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan ketika dilontarkan di ISMIK, barangkali bisa dikupas kembali atau kita menjadikan sebagai topik kita.
Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Insya Allah hari ini saya bersama Umi Irena akan membahas tentang halal. Memang akhir-akhir ini mungkin beberapa waktu yang lalu lagi rame ya Mi ya, yang namanya makanannya lagi viral-viral. Nah, karakteristik bangsa Indonesia ini kalau misalnya ada yang viral itu pasti ngekor. Nah, gitu, dan Seneng seneng ikut-ikutan. ya, biar keren gitu, biar tren. Jadi kalau misalnya masuk antrian yang viral ini, kayaknya aku udah ikut gaya-gaya gitu ya. Dan satu lagi konsumtif. Konsumtif. Ya, jadi memang orang Indonesia itu sangat konsumtif. Makanya bagi negara-negara non-Muslim, mereka pun sekarang bergiat untuk sertifikasi halal, kemudian memasukkan produk-produknya yang sudah bersertifikat halal karena melihat Indonesia sebagai pangsa pasar Muslim yang sangat besar. Ya. Ya, Ya, dan memang betul juga bahwa banyak di antara masyarakat kita ini membeli suatu barang itu karena mau beli. iya, bukan kebutuhan ini ya. Keinginan, ya, keinginan, sekedar keinginan, bukan karena kebutuhan. Betul, iya. Jadi memang betul konsumtif. Iya. Bahkan kita lihat di beberapa negara barat, misalnya di Australia. Di Australia itu, di Sydney misalnya, itu kalau sudah Ramadan itu mirip kayak Jakarta. Sama ya, banyak ya. Banyak yang dijual gitu. Dan alhamdulillah di sisi yang lain ya, di sisi yang lain ketika ada orang yang menyenangi, menggandrungi dan merasa favoritnya itu kalau yang nyeleneh gitu ya, termasuk pakai nama-nama setan. Tapi ternyata di Sydney, mohon maaf, yang terjadi sebaliknya. Oh, gimana tuh, Mi? Yaitu bahwa siapapun dia, Muslim maupun non-Muslim, pemodal yang ingin membuat gerai makanan atau istilah hariannya adalah restoran. Kalau dia mau restorannya laku, syaratnya adalah jualah makanan halal. Kayak kebalik ya. Kebalik. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia sekarang sudah mulai wajib oleh pemerintah. Cuma mungkin awareness-nya yang masih kurang. Itu kesadarannya. Kalau di sini pakai sistem pemasaran, kalau penasaran pasti ada penjualan, gitu ya. Jadi kalau dibikin penasaran apa sih, gitu ya, kayak mie setan, kayak gimana ya mie setan, gitu. Jadi kayaknya dijual oleh pelaku usaha dengan penasaran, kemudian viral, kemudian dibeli. Nah sayangnya, Karena tidak tahu pengen tahu gitu iya ya. pengen tahu, Jadi- pengen nyicip. Jadi landasan dasarnya adalah karena banyaknya masyarakat yang belum tahu terhadap sesuatu, Iya. sehingga berada, kalau Umi menyebutnya sih, masyarakat yang berada dalam titik blank gitu ya. Iya betul. Jadi mereka belum mengetahui sesuatu, tapi anehnya begitu, mereka tidak cukup untuk mencari tahu, tapi badannya untuk eksperimen. Nah, gitu. Mungkin ini salah satu juga yang disebut kemunduran. Kemunduran umat Islam, di mana tidak meneliti sesuatu dengan standar halal haram. Itu ya. Makanya saya pribadi insya Allah sudah berapa ya? 11-12 tahun lah ya di bidang ini, edukasi ini. Sebelumnya bekerja di MUI 13 tahun. Jadi memang kalau di kantoran, kerja di kantoran kan kita tidak melihat masyarakat. Begitu keluar dari sana kita melihat tantangannya jauh lebih besar Mi sekarang. Apalagi sekarang sosial media kan lebih berkembang ya Mi ya. Iya. Jadi informasi dari luar yang tadi dipicu dengan rasa penasaran, akhirnya pengen coba. Ya, yang hilanglah yang namanya standar halal haram ini. Bukan pakai standar halal haram, tapi saya pengen coba, saya pengen penasaran, saya keren nggak kalau ikut itu. Ya. Ini tipe orang yang masih melayang-layang begitu ya, tidak mempunyai standar tadi. Iya. Atau dengan bahasa lain, karena nggak ngerti gitu ya, maka dia akan mudah terjerumus ya, terkecoh. Dan Betul. itulah ruginya jadi orang tidak ngerti, sampai-sampai badannya sendiri dipakai sebagai eksperimen. Nah, ya. Ini kalau yang
dapat halal alhamdulillah. Hmm. Tapi kalau dapatnya yang nggak halal, nah ini Ya nih itu. konsekuensinya sangat besar. Hmm. Bisa jadi yang kalau kita bahas tentang toib, bisa jadi yang tadi kita konsumsi belum tentu toib, Ya. ya kan? Nah, nanti rusaklah badan kita. Sudah rusak badan kita, ternyata nggak halal. Rusaklah amalan kita. Ini ruginya Ya. double-double ya. Double ruginya. Nah, kalau di Muslim kan di Islam itu harusnya standar halal haram kita diberikan akal sama Allah yang memang dia membedakan dengan makhluk yang lain. Artinya apa? Yang tadi Umi bilang tuh ada spot blank di situ. Nah, spot blank itu kita isi sebelumnya dengan maklumat sabiko atau informasi sebelumnya sebelum kita ngambil langkah berikutnya. Betul. Akal itulah yang kita pergunakan untuk mengambil informasi itu, kemudian kita mengambil keputusan. Yang menarik misalnya yang Umi tadi katakan di Australia, apa sih yang menariknya? Yang menariknya di sana ketika mereka tidak tahu, mereka ingin tahu dan kemudian mereka berpikir, Mencari tahu. ini mencari tahu, ini makanan halal dan pasti lebih mahal sedikit daripada makanan yang tidak dijamin kehalalannya. Apa itu makanan halal? Apa itu makanan thayyib? Jadi berdasarkan penelaahan secara keilmuan, mereka mendapatkan pemahaman bahwa ya makanan halal itu jelas halal, jelas thayyib gitu ya. Jadi jelas ini menyehatkan gitu. Untuk kesehatan pun menyehatkan begitu. Maka mereka mencoba, oke, kita juga ingin hidup sehat. Jadi mereka tidak mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang melanggar ketentuan syar'i gitu ya. Tapi mereka menyatakan ini agama Islam, berdasarkan agama Islam dan ini dinyatakan halal, pasti ada kebaikannya. Lebih baik saya beli di sini. Jadi misalnya ada gerai McDonald yang terang-terangan satu gerai itu pakai label halal dan harganya memang lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi? Antrian panjang sebelum orang berbuka puasa. Dan mereka antri. Demand. Itu di Sydney. Kebutuhan ya. Ya. Kebutuhan. Iya, kebutuhan untuk dirinya. Dia bilang lebih baik saya bayar lebih, tapi dijamin bahwa itu sehat. Betul. Mereka demikian. Tapi sebaliknya memang betul sih. Sayang banget itu ya. Kalau masyarakat kita ini memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, ke dalam mulutnya dan diproses dalam berbagai organ termasuk lambung dan sebagainya dan didistribusikan sampai ke darah, tapi ternyata makanan itu makanan yang diharamkan oleh agama dan apalagi kalau tidak thayyib. Iya, betul. Kita berbicara saja misalnya tentang tentang thayyib itu ya. Kita berbicara misalnya tentang kolesterol. Ya, udah tahu dirinya mempunyai kolesterol tapi dia dengan sengaja dia memasukkan bahan-bahan tersebut sehingga semakin terpacu. Itu namanya zolimi. Nah. Namanya zolimi. Itu mungkin karena tadi edukasinya belum merata. Karena yang namanya edukasi halal ini kan bukan hanya milik seorang atau sekelompok komunitas gitu ya. Tapi ini adalah kewajiban bersama, berjamaah. Betul. Ya alhamdulillah sekarang pemerintah sendiri kan sudah mewajibkan halal bagi pelaku usaha untuk sertifikasi halal. Ya mudah-mudahan dengan adanya support dari pemerintah untuk kewajiban halal ini, mungkin awalnya mensertifikasi halal karena wajib itu ya. Tapi impactnya ke konsumen akan lebih mudah lagi untuk mengakses produk halal atau mendapatkan produk halal. Itu yang saya harapkan sih dari undang-undang sekarang yang berlaku. Cuma memang masih ada pertentangan nih Mi kalau di masyarakat. Mereka sih ada yang bilang nggak butuh deh sertifikat halal gitu ya, nggak perlu dengan dalil-dalil tertentu gitu, karena mungkin mereka juga nggak tahu sebenarnya
seperti apa sih proses sebuah makanan sampai jadi produk gitu ya. Bagaimana prosesnya, kalau tadi kita di kajian ada proses ya yang memang bisa dari bahan haram itu ternyata masuk ke produk yang kita biasa makan sehari-hari. Nah inilah salah satu tugas kami dari Halqona untuk edukasi, titik kritis dan lain-lain. Tapi bukan tugas kami saja, tugas semuanya. Insya Allah mungkin nanti berbagi ilmu bisa di-share lagi gitu ya Mi ya. Betul, betul, betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti apa jangka pendek dan jangka panjangnya? Kalau jangka pendek kami masih terus edukasi. Jangka panjangnya kami merapat kepada pemerintah dalam rangka memberi masukan. Jadi masukan untuk perundang-undangan, alhamdulillah memang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Baik itu untuk tingkat, jadi ada konsumen, ada produsen ya. Ada juga secara kelembagaan. Kalau kami diundangnya untuk konsumen dan produsen karena memang berhubungan langsung dengan itu. Jadi kalau untuk konsumen kami mewakili masyarakat untuk memperjuangkan haknya mendapatkan produk yang halal gitu ya. Tapi kalau untuk yang produsen kami mensupport bagaimana sistem sertifikasi halal lebih baik lagi ke depan. Jadi itulah tugas yang jangka panjangnya. Tapi yang jangka pendek yang sehari-hari kami lakukan adalah mengedukasi masyarakat di berbagai platform sosial media maupun secara offline tentang pentingnya halal itu. Jadi edukasi, penekanannya di edukasi. Berbicara tentang penyampaian edukasi, tentu ada suka dan dukanya. Oh, banyak nih. Banyak. Banyak. Apa contohnya yang suka apa? Kalau sukanya alhamdulillah sekarang tuh kalau dibandingkan dulu saya mengawali edukasi tahun 2009. 2009 mana ada tahu tentang halal, bahkan mungkin nggak ada peduli ya Mia. Tapi sekarang sudah banyak masyarakat terutama netizen nih dunia maya nih. Itu kadang saya banyak informasi dari mereka tentang produk-produk yang memang lagi viral, belum halal gitu. Artinya mereka sudah sadar. Itu alhamdulillah sukanya ya. Jadi netizen juga aktif ya. Aktif juga, bahkan support misalnya ngasih tahu ya yang produk-produk terbaru yang belum jelas halalnya itu kita yang bahkan mungkin belum tahu nih kami nih gitu. Karena memang bukan tukang jajan gitu ya. Nah, kalau dukanya mungkin ya memang ada pertentangan. Bahkan di kalangan asatidz sendiri itu masih ada yang bertentangan nih tentang edukasi dan sertifikasi halal. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kami ini gulu. Apa itu? Gulu. Maksudnya? Berlebih-lebihan. Jadi seolah-olah edukasi halal ini berlebih-lebihan. Atau disebutnya suuzon katanya sama orang lain gitu ya. Padahal kan tahu proses sebenarnya nggak seperti itu. Ya seperti orang memberi pagar kepada rumahnya. Dia memberi pagar karena suudon gitu. Iya itu. Padahal memberi pagar itu adalah sebagai kewaspadaan. Nah iya, jadi itu di kalangan asatidz sendiri. Apalagi di kalangan yang bukan asatidz itu juga lebih ramai lagi ya. Kalau bully caci maki itu udah biasa lah, itu udah makanan sehari-hari ya. Cuman yang saya sayangkan adalah di kalangan yang berilmu ini justru banyak yang menentang juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada salah satu Ustadz Luqmanul Hakim, beliau juga support di situ. Jadi sekarang saya meminta kepada beliau, Ustadz, mungkin Ustadz sekarang support kami untuk sharing di para asatidz. Kalau saya kan mungkin belum masuk ke sana gitu ya. Jadi sekarang edukasinya nggak cuma hanya di konsumen, nggak hanya di produsen, tapi juga di kalangan para alim. Karena banyak Ustadz juga yang memang nggak ngerti ini gitu ya, bahwa proses produk tuh ya secara teknologi tuh kayak begitu. Mungkin ngertinya cuma kitab-kitab aja lah gitu. Jadi ini yang harus dijalin bersama, insya Allah masih. Jadi, proses perjalanan. Berarti fasilitas laboratorium itu kita nggak perlu sih sebenarnya. Kalau laboratorium itu kita bisa serahkan kepada lembaga pemeriksa halal, kita bisa request. Gitu. Yang penting yang dilaksanakan bagian edukasinya ya. Alhamdulillah. Sudah berlangsung berapa lama ini? Kalau untuk saya pribadi sih dari tahun 2009 Tapi kalau komunitas yang didirikan itu dari tahun 2011. Jadi 2011 komunitasnya. Iya. Berarti ya alhamdulillah ya.
cukup banyak pengalaman. Alhamdulillah. Jadi pionir juga Alhamdulillah. sebenarnya. Kalau sekarang banyak komunitas-komunitas halal baru sudah mulai bermunculan. Kemudian seperti halal influencer juga sudah banyak nih. Adik-adik kita ya anak-anak muda kita sudah mulai tertarik nih mengedukasi halal ya. Alhamdulillah, jadi tugas saya semakin ringan nih. Alhamdulillah. Ya, dan dengan keberadaan makanan-makanan yang menggunakan nama-nama setan iblis itu gimana mereka? Itu nih kekuatan netizen ya. Jadi kemarin tuh yang kasus Mimi yang setan-setan itu memang antri banget. Bahkan yang berjilbab gitu, yang berkerudung, yang muslim tuh sampai antri ikut juga gitu. Karena penasaran ya. Tadi saya bilang penasaran adalah pemasaran gitu ya. Ada penjualan. Nah jadi kita nih menjelaskan kepada netizen bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak bisa menyatakan halal bagi produk yang mengklaim halal tapi pakai nama-nama setan. Walaupun bahannya halal, tapi kalau pakai nama-nama setan itu tidak bisa disebut kategori produk halal. Itu ya, itu standar Ya, aturannya. ada alasan juga dari mereka. Mereka mengatakan, oh ini nggak ada duanya, ini yang paling enak, ini yang membuat kangen katanya Oh begitu. gitu. Saya belum pernah nyoba, jadi nggak tahu. Nggak tertarik juga ya. Tapi alhamdulillah nih dengan kekuatan netizen mempush mereka untuk mengganti nama, mensertifikasi. Alhamdulillah sekarang kabar terakhir sudah mengganti nama Oh, alhamdulillah. dan mau proses sertifikasi halal. Inilah yang kekuatan netizen ini nih, Mi. Ya, demi kebaikan bersama Ya, ya. makanya kita harus terus edukasi. Sekarang sudah bertambah armada nih para pejuang halal, kalau saya sebut penggiat halal itu tambah lagi. Cuma memang tantangannya juga akan lebih besar lagi. Karena kan sesuai sunatullah ya, kalau saya belajar tentang akhir zaman ya Mi ya, bahwa semakin ke sana semakin banyaklah pekat fitnahnya. Juga rongrongan dari orang-orang yang memang ingin Islam itu jatuh juga semakin banyak. Jadi sekarang konten-konten yang mengajak untuk makan non halal itu juga ada gitu. Mengajak untuk makan yang non halal. Iya. Ya memang ada sih di wilayah tertentu itu yang pasarnya itu menjual macam-macam binatang. Ya kalajengking ada gitu ya, ular ada, biawak ada. Ya macam-macam yang binatang yang aneh-aneh itu. Nah, kalau yang itu mungkin kita tahu ya untuk memang kelompok yang memang bukan muslim. Nah, ini yang saya dapat informasi justru yang mengajak untuk makan tidak halal itu justru muslim sendiri ada, tapi dia memang bukan muslim kafah ya hanya. Ya, jadi Umi sih menyebutnya identitasnya yang muslim. Tapi pribadinya bukan muslim. Betul. Jadi kalau kita bilang liberal, liberal. Ada yang gitu, itu tantangan juga. Ya harus bisa kita mengkonterbalik sih. Itu perjuangan. Mungkin kalau di kami perjuangannya di halal, teman-teman lainnya perjuangannya apa. Kalau Umi kan di edukasi mengenalkan Islam itu Mi ya. Mudah-mudahan ya kita bisa bergerak bersama, Insyaallah. sesuai dengan bidang masing-masing. Insyaallah. Tentu berdasarkan kapasitasnya masing-masing begitu ya. Betul. Dan mudah-mudahan menjadi suatu rangkaian yang indah. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian indahnya Islam, demikian lengkapnya Islam. Jadi ada loh pejuang-pejuang yang seperti ini mengedukasi makanan yang halal dan thayyib. Dan mudah-mudahan kita juga akan menikmati buah makanan yang halal dan thayyib. Karena apapun yang kita makan itu akan diproses dan mengalir dalam darah kita. Dan apabila makanan-makanan yang baik, maka insya Allah hasilnya pun akan menjadi amal yang baik. Tapi apabila makanan-makanan itu tidak baik,
maka minimal akan menjadi racun untuk dirinya dan tidak mustahil akan meracuni masyarakatnya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terjauhkan daripada itu. Ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, untuk momen ini apa pesannya? Kalau ingin kita dicintai Allah, karena Allah sangat suka orang yang berjuang untuk mencari nafkah atau rezeki yang halal, maka jagalah yang halal. Itu aja, Mi. Itu ya. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, ikutilah perintah Allah. Betul. Maka insya Allah hidup ini akan tertata dengan baik. Amin. Termasuk dalam hal makanan. Iya, betul. Kalau memang kita cinta kepada Allah, maka tinggalkan makanan yang dilarang. Ya. Ambillah yang baik. Yang halal. Yang halal, tentu. Halal dan thayyib. Luar biasa. Oke, nah pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.